Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder grup CTA Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik ya. Ya, terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Pak Andri, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan karena tadi sempat menguat di pembukaan sesi pertama, berbalik arah ke zona merah, tapi level 7.100-an masih mampu dipertahankan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Penguatan lagi-lagi kembali terbatas. Secara sentimen dari global juga cukup positif sepertinya. Kemudian data PDB juga di atas ekspektasi Pak di 5,11%. Tapi tampaknya belum membuat dari investor nyaman, dan saham-saham perbankan big cap hari ini juga tidak kompak mengalami penguatan. Analisis Anda? Ya, kalau untuk indeks sendiri ya emang secara untuk jangka pendek ini kan kondisinya sudah murah ya. Jangka pendeknya secara teknikal tuh namanya tuh sudah oversold ya, dari indikator ya, maupun MACD maupun juga stokastik maupun juga MA pun juga terlihat sudah steeping ya, jadi artinya sudah murah untuk jangka pendek. Tetapi kalau lihat memang wajar ya untuk technical rebound karena sudah murah, ditambah juga dengan reboundnya saham-saham perbankan big cap ya, ditambah juga kita lihat emang beberapa saham ini ya dari beberapa sektor ya, terutama di sektor basic material, ditambah juga di sektor infrastruktur juga rebound ya, jadi ini ikut juga memberikan sentimen juga untuk kepada indeks kita untuk hari ini untuk rebound. Tapi kalau secara untuk jangka menengah, kalau saya sih net sell asing juga masih cukup besar ya, 5 triliun untuk satu minggu, satu bulan 23 triliun, ditambah technical juga sinyal decross di weekly-nya juga. Kalau saya lihat untuk good untuk short term tapi not good untuk medium term ya, karena medium term kalau saya lihat masih belum bottom untuk indeks kita bisa di bawah 7.000 lagi. Baik, Pak Andri, hari ini ada rilis Pak pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di atas ekspektasi di 5,11%. Biasanya ketika dari pertumbuhan ekonomi membaik, saham-saham perbankan ini sangat sensitif dengan hasil ini. Tapi hari ini tampaknya tidak tergambar dari saham-saham perbankan big cap. Analisis Anda? Ya, kalau saya lihat data GDP sebenarnya mix ya, Mas Dik ya. Kenapa? Karena year on year-nya sih masih naik, tapi lihat quarter itu minus 0,8, itu di bawah ekspektasi. Jadi mungkin ini yang mendorong juga ekspektasi pasar tidak terlalu agresif ya, melihat dari data sebenarnya data GDP di pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya sudah diskon. Tapi kan data GDP ini melihat efek dolar ini sekarang sudah di atas 16.000 rupiah terhadap dolar. Nah, ini mungkin yang kita lihat nanti efeknya yang bisa berakibat negatif terhadap juga earning dari terutama dari bank ya, karena juga kita tahu kan kemarin kan minggu yang lalu Bank Indonesia baru menaikkan suku bunga. Ini belum tercermin nanti dari jadi GDP nanti di kuartal 2. Jadi kalau lihat sebenarnya seperti pertama itu sebenarnya agak mix, tapi kalau saya lihat sih kemungkinan ya meskipun saya bukan ekonom tapi secara logikanya dan juga kita lihat juga secara keseluruhan sekarang juga komunitas mulai naik. Dan ditambah juga dengan BI rate naik, ya seharusnya kuartal 2 ini market sudah mendiskon, mungkin akan lebih rendah lagi. Ini baik direspon oleh pelaku pasar terhadap samping banyak kenaikan kali ini. Oke, kuartal 1 juga ditopang oleh Lebaran dan juga pemilu, begitu Pak Andri? Ya, betul. Baik, di tengah dari fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan Pak, kemudian juga tampaknya investor masih belum yakin terkait juga dengan kondisi ekonomi ke depan, terutama jangka menengah dan juga jangka panjang. Beberapa saham perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, meskipun di 30 menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Ada BBRI, kemudian juga ada BMRI. Pak Andri, dari sisi aksi korporasi, BBRI akan melakukan buyback, sementara BMRI masih akan melakukan pertimbangan untuk melakukan buyback. Nah, kebetulan ada beberapa penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami yang menanyakan saham BBRI ini. Pak Andri, saya akan coba cek terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaan datang dari Bapak Victor dari Malang. BBRI hari ini sudah naik, apakah sudah bisa beli, di harga berapa direkomendasikan? Kemudian BBRI juga ditanyakan oleh Bapak Inder dari Bali, apakah sekarang sudah waktunya untuk masuk BBRI, mulai cicil beli di level berapa? Analisis Anda untuk BBRI?
Ya kalau untuk BRI ya, jadi sebenarnya agak spekulatif ya, karena kalau kita beli pun juga ini kan trennya masih turun. Ya, hati-hati karena saya bilang tadi kan indeks pun juga belum bottom. Ya karena untuk ini walaupun naik pun ya, saya pikir wajar karena juga globalnya juga memang rebound karena kemarin data tenaga kerja Amerika yang melegakan lah karena apa ekspektasi di suku bunga The Fed. Tapi kalau di sini kalau BRI apa Bank Mandiri sendiri agak spekulatif ya, mendingan kita partial buy di sini di atas 4690 stop lossnya di bawah 4690 kita biasa cicil beli, kita hanya boleh nambah kalau dia tembus di atas 5050. Jadi lebih aman sih kalau saya pribadi sih secara teknikal dengan kita belinya di atas 5050 karena udah confirm ada demand. Dan sementara kalau di sini kan kecerungan kan dia masih range trading breakoutnya di 4690 sampai 5050. Jadi mendingan kita telat beli daripada mendingan cenderungan yang trennya masih turun. Kita lihat juga kan asing juga masih net sell masih 2 sampai 3 punya terjadi saham BRI dan sebulan ini. Jadi mendingan don't fight the foreign ya, misalnya don't fight the foreign juga don't fight the trend. Baik. Kalau mau spekulatif lebih bagus kita cicil beli, stop lossnya di bawah 4690, tapi ini short term ya. Karena medium termnya saya pikir masih bisa menuju 4.400 sampai 4.600 untuk BRI. Jadi tergantung kebutuhan ini untuk Oke. untuk Anda rekomendasikan buy on breakout di 5.050. Itu target price-nya kalau untuk short term arahnya kemana untuk BBRI? Ya BBRI sendiri ya targetnya range pertama tuh 5.400 gitu. Itu pas high tanggal 25 April. Ya. Atau juga bisa keduanya tuh gap ya. Gap waktu di sini tanggal 5 April di 5625. Jadi target pertama sih kalau lihat 5625 juga itu sama dengan juga gap dan juga itu juga 20 hari moving average ya. Tambah juga di situ juga ada high sebelumnya di 5.000. Baik. Oke, analisis untuk BBRI hari ini mengalami penguatan pemirsa meski penguatan lebih ke arah terbatas. Bapak Victor, Bapak Inder dari Bali tadi direkomendasikan posisi buy-nya ketika BBRI tembus di 5.050 dengan target resisten terdekat di 5.240. Stop loss tadi di 4.610 dan juga sekaligus support untuk BBRI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke BMRI, Pak Andri, analisis Anda? Ya sama lah ya, jadi BMRI juga nih, BMRI malah belum turun banyak dibandingkan BRI. Nanti the next-nya adalah nanti sasarannya untuk target penurunannya Mandiri. Karena Mandiri ini kan rebound, ini kalau lihat ini dari counting wave-nya ini cuma koreksi 4 ya. Jadi ini bagusnya untuk kita rebound ya, bukan beli untuk rally dia berbalik arah trennya menjadi bullish. Jadi kalau di sini juga sama ya. Jadi kalau di sini range breakout-nya antara di 6.050 sampai di 6.425. Jadi emang kalau kita beli sekarang ini ya ngeri-ngeri sedap juga ya karena stop loss-nya masih bawah 6.050. Karena kalau dilihat dari cycle weekly-nya ya dia masih merah, ditambah juga di situ juga dia ada intraday gap-nya di bawah di 5650. 5650 sampai 58. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau mau spekulatif kita bisa cicil beli, stop loss-nya di bawah 6.50, kita short term. Tapi kalau kita medium term kita mendingan beli di gap-nya di 5650 atau gap-nya di bawah di 5800. Baik, analisis beberapa saham perbankan big cap yang hari ini ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, di luar dari perbankan, Pak, rotasi sektor terjadi tampaknya hari ini di mana kali ini properti mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 2%, Pak Andri. Apakah ini hanya rotasi sektor biasa saja, Pak Andri, ataupun penguatan secara teknikal ketika saham-saham big cap lebih cenderung tertekan, kemudian para investor berlari kepada saham properti yang memang lebih cenderung mengalami pelemahan yang cukup dalam di beberapa waktu terakhir. Analisis Anda? Ya, kalau properti sih kita lihat teknikalnya aja ya. Teknikalnya sektor properti ini sudah breakout ya. Ini levelnya kemarin di level di sini di level 627. Sekarang ini sudah 6423 ya. 643. Jadi artinya secara teknikal untuk dari teknikal dari sektoralnya ya. IDX-nya seperti itu ada breakout. Jadi makanya wajar lah kondisinya juga di sini juga terlihat sudah bullish divergent. Jadi ya bisa mungkin jangka pendek ini kita bisa collect untuk saham seperti kayak SMRA, CTRA, BSDE. Tapi kalau saat ini cuma untuk 1 mingguan ya. Oke. Karena ini koreksinya porsi 4 sama seperti banking. Nanti akan dulu lagi nanti bulan Mei ini. Jadi artinya kita untuk trading jangka pendek saja di 1 sampai 5 harian aja. Baik. Untuk properti. Kita akan coba bahas satu saham, Pak Andri, yang hari ini naik signifikan. Ada LPKR, Pak, menguat di 24,62%. Analisis Anda dan momentum yang bisa dimanfaatkan untuk LPKR. Singkat saja, Pak Andri.
Ya, kalau DPR sebenarnya sudah termasuk yang termurah di properti ya, dengan harga di bawah 50, di bawah 60, ya rebound karena juga dia sudah break di atas teknik breakout-nya di 63 dan juga di 2 kali di 72. Jadi teknik breakout ini masih wave 3, jadi artinya besok mungkin ada koreksi juga kembali lagi, jadi emang target gap-nya ada masih 83. Jadi kalau kita beli di antara 74 sampai dengan 80, ya nanti kita bisa risiko target resistnya di 85 sampai dengan di sini dengan 88. Jadi Baik. kecenderungan kalau lihat untuk jangka pendek saja ya, karena kalau lihat secara kalau lihat weekly dan monthly-nya masih tetap negatif ya, jadi masih belum aman lah kalau kita untuk invest. Oke, LPKR hari ini menguat 24,62% hanya untuk jangka pendek saja. Resisten terdekat tadi ada ke Rp85 per saham, penutupan hari ini di 81 menguat di 24,62%. Pak Andri, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini menguat tipis di 0,02%, ditutup di level 7.135,890. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG tadi sempat melemah ke zona merah di 7.102,685, sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 7.178,767. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 menguat tipis di 0,02%, Jakarta Islamic Index melemah tipis di 0,05%, LQ45 menguat di 0,33%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Tampaknya sektor properti masih jauh memimpin dalam hal penguatan di 2,56%. Tadi pun juga sempat kita ulas. Dan selanjutnya teknologi hari ini juga menguat di 1,49%. Ada Goto yang hari ini membuat penguatan atau lonjakan yang cukup berarti setelah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Industri melemah di 1,76%. Infrastruktur melemah tipis di 0,09%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. BMRI tadi pun juga sempat kita ulas menguat di 6.275, Goto di level Rp69 per saham. Intraday hari ini Goto sempat berada di Rp70 per saham. BRIS hari ini naik tinggi di Rp2.790 per saham. Adaro yang juga berencana akan melakukan buyback juga menguat di Rp2.850 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini melemah cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom melemah ke 3.050, Astra International melemah ke Rp5.100 per saham, ATLA juga tertekan ke 137, kemudian UNTR juga melemah. Tadi pun juga sempat kita sampaikan dalam listed company AB kita hari ini, di mana UNTR melemah di Rp22.400 per saham dan hari ini merupakan ex dividen dari UNTR untuk tahun buku 2023. Itu dia updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.